Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umi Umaroh dari SDN 1 Woro Kidul. Saya akan memaparkan rencana aksi pengenalan nilai dan etika pemerintah bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K di Kabupaten Cirebon, serta upaya meningkatkan kualitas peserta didik melalui program sekolah pada SDN 1 Woro Kidul, Kabupaten Cirebon, selama masa tugas saya 5 tahun. Langsung saja di sini saya akan memaparkan yang pertama, 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya diangkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintah sehingga perlu dibekali pemerintah pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN, dan juga nilai etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Hal ini dilakukan agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, terutama pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Seiring berkembangnya zaman, masalah semakin beragam khususnya di sekolah. Di sekolah SDN 1 Woro Kidul terdapat beberapa permasalahan, yaitu diantaranya masih ada siswa yang belum bisa berhitung, masih ada siswa yang belum bisa lancar membaca, kurangnya fasilitas yang menarik untuk menemukan minat baca siswa, serta rendahnya kesadaran siswa dalam bersikap sopan dan santun. Untuk itu, dengan adanya orientasi P3K diharapkan para pendidik bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan rencana aksi yang dilakukan. B. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakan orientasi P3K adalah A. Pengenalan tugas dan fungsi ASN, B. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, C. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan. Tujuan diselenggarakan orientasi P3K adalah A. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. B. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. C. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pemerintah dan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan dari rencana aksi P3K dari permasalahan di SD 1 Woro Kidul yaitu 1. Membuat klinik berhitung, 2. Membuat pojok baca, 3. Menerapkan 4 kata ajaib seperti permisi, minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. 4. Menerapkan jadwal sambut siswa setiap hari. 5. Menerapkan gelatik, yaitu gerakan anti plastik dengan anak-anak membawa alat makan seperti tepak makan dan botol minum sendiri dari rumah. C. Waktu dan tempat. Kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai 14 April 2025 dan pelaksanaannya terbagi beberapa angkatan dan saya angkatan 7. Tempat dilaksanakannya yaitu di tugas masing-masing dan saya di SDN 1 Woro Kidul.
dengan perjanjian kerja dari tanggal 1 Maret 2024 sampai 28 Februari 2029. 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi misinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. B. SOTK OPD. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon meliputi C. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. 1. Pengadaan, 2. Penilaian kinerja, 3. Disiplin, 4. Hak, 5. ASN berakhlak. 3. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah OPD. A. Resa OPD atau unit kerja. 1. Program unggulan Cirebon bebas buta huruf Al-Quran, Cirebon bebas biaya pendidikan, Cirebon berbudaya membaca. B. SOTK OPD atau unit kerja. Struktur organisasi Dinas Kabupaten Cirebon meliputi C. Tupoksi P3K. Tugas pokok P3K guru adalah 1. Mendidik, 2. Mengajar, 3. Membimbing, 4. Mengarahkan, 5. Menilai, 6. Mengevaluasi peserta didik. D. SOTK SD Negeri 1 Wurukidul. Visi misi dari SDN 1 Wurukidul adalah tercapainya ciptanya peserta didik yang berkarakter, berwawasan lingkungan, dan berprestasi yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Struktur organisasi SDN 1 Wurukidul meliputi 4. Rencana hasil kerja meliputi identifikasi isi isu yang diangkat, gagasan yang diangkat, dampak jika isu tidak terselesaikan, tujuan aksi meningkatkan kualitas siswa melalui program sekolah. Rencana hasil kerja P3K, metrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Pada bab ini disajikan rencana hasil kerja yang akan dilaksanakan selama masa kontrak sebagai P3K di Kabupaten Cirebon. Rencana ini bertujuan memastikan setiap tugas dan tanggung jawab dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut rencana kerja sebagai P3K dengan tupoksi mengajar kelas 1. Rencana kerja tahunan P3K guru di SDN 1 Wurukidul. Unit kerja di SDN 1 Wurukidul, jabatan guru kelas, masa kontrak tahun 2024 sampai 2029. Identifikasi isu yang diangkat yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam berhitung, 2. Kurangnya kemampuan siswa dalam membaca, 3. Minimnya sikap sopan santun yang ditunjukkan siswa, 4. Minimnya sikap disiplin dan sopan santun seorang siswa, 5. Kurangnya mengerti arti tentang kebersihan. Rencana hasil kerja P3K dengan matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Kegiatannya meliputi 1. Klinik berhitung dengan tujuan kinerja untuk melatih siswa jadi terampil berhitung, untuk menambahkan sikap rajin, jujur, teliti, cermat pada siswa, membuat siswa lebih rajin, termotivasi dalam belajar berhitung. Indikator pencapaiannya 100% guru kelas mendata siswa yang tidak bisa berhitung, 100% siswa hadir ke klinik berhitung, 100% siswa bisa berhitung dari dua konsep berhitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Waktu perolehannya dari bulan Maret 2024 sampai 2029. 2. Menerapkan program pojok baca. Tujuan kinerja untuk membantu siswa yang belum lancar membaca, menumbuhkan sikap rajin dan tekun, untuk membantu siswa agar lancar dalam menulis karena terhambat tidak bisa membaca.
Indikator pencapaiannya yaitu 100% guru kelas mendata siswa yang tidak bisa membaca. 90% siswa rajin hadir ke pojok baca. 100% siswa lancar membaca siswa untuk bisa naik tingkat buku bacaannya. Waktu perolehannya dari bulan Maret 2024 sampai dengan 2029. 3. Membudayakan 4 kata ajaib, permisi, minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Tujuan kinerjanya yaitu melatih siswa untuk terbiasa mengucapkan 4 kata ajaib, yaitu permisi, minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Indikator pencapaiannya yaitu menggunakan observasi pengamatan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan peserta didik. 100% peserta didik bisa menerapkan 4 kata ajaib tersebut. Indikator pencapaian waktu perolehannya dari bulan Maret 2024 sampai 2029. 4. Sambut siswa. Tujuan kinerjanya yaitu untuk melatih siswa bersikap sopan dan santun, untuk menyambut siswa yang berangkat dengan senyuman. Indikator pencapaiannya, siswa mengikuti peraturan yang ada di sekolah, yaitu sambut siswa dengan hadir lebih pagi dan bersalaman dengan guru disertai sikap yang sopan. Waktu perolehannya bulan Maret 2024 sampai 2029. 5. Pembiasaan gelatik, gerakan anti plastik. Tujuan kinerjanya yaitu mengurangi sampah plastik. Indikator pencapaiannya 100% siswa mengikuti peraturan yang ada di sekolah dengan mengurangi sampah plastik dengan anak membawa alat makan sendiri seperti tempat makan dan minuman dari rumah. Waktu perolehannya bulan Maret 2024 sampai 2029. Jadi rencana aksi kerja P3K meliputi membuat klinik berhitung, membuat pojok baca, membuat gelatik gerakan anti plastik, sambut siswa, dan 4 kata ajaib seperti permisi, minta maaf, minta tolong, dan terima kasih. Rencana kerjanya yaitu mendampingi siswa melaksanakan program sekolah, mengevaluasi setiap semester perkembangan siswa dalam semua kegiatan di dalam program sekolah. 5. Penutup. Dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K ini, guru sebagai ASN atau P3K mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik terutama dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan di SD Negeri 1 Wurukidul, Kecamatan Wuru, Kabupaten Cirebon. Dari penjabaran di atas disimpulkan sebagai berikut. 1. Orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangat penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. 2. Memberikan kesempatan kepada ASN untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. 3. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas, fungsi, serta visi misi. 4. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya kerja pemerintah Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Kemudian di sini saya melampirkan bukti aksi dari rencana kerja saya dari mulai pojok baca, sambut siswa, klinik berhitung, gelatik gerakan anti plastik, dan 4 kata ajaib. Yang pertama, menyambut siswa, yaitu saya selalu menyambut siswa sebelum masuk ke sekolah, ke kelas, guna menumbuhkan sikap sopan santun yang baik serta menumbuhkan sikap disiplin siswa, dan agar siswa bisa berangkat lebih tepat waktu. Kemudian aksi yang kedua yaitu membuat pojok baca atau literasi, yaitu meningkatkan siswa lebih lancar dalam membaca
Untuk yang belum lancar membaca, saya setiap sepulang sekolah memberikan arahan dan memberikan evaluasinya dengan belajar membaca dengan buku bacaan yang telah disediakan. Dan biasanya yang sudah lancar membaca pun anak-anak memanfaatkan pojok baca untuk membaca. Selanjutnya ada klinik berhitung, yaitu guna untuk memperlancar dan meningkatkan siswa dalam menghitung, yaitu dengan menghitung penjumlahan dan pengurangan dan mengenal angka-angka. Selanjutnya yaitu ada 4 kata ajaib seperti permisi, minta tolong, minta maaf, dan terima kasih, yaitu dengan menumbuhkan sikap sopan santun terhadap siswa dan sikap tanggung jawab serta saling peduli dan empati antar siswa. Dan kemudian ada gerakan anti plastik gelatik, yaitu untuk mengurangi sampah plastik dengan anak setiap hari membawa alat makan sendiri, yaitu seperti tepak makan dan botol minum sendiri. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.